satu dalam Tuhan. Oke, bagaimana kabar saudara? Kita akan belajar tentang kecerdasan majemuk. Jadi kecerdasan majemuk menurut Howard Gardner ada 9 kecerdasan majemuk. Nah, kita akan belajar itu. Dan tujuan kita mengetahui kecerdasan majemuk untuk melihat dan memahami apa yang ada di dalam diri saudara. Apakah kecerdasan itu ada semuanya atau sebagian. Nah, kita juga harus mengerti apa itu kecerdasan majemuk. Apakah dulunya kecerdasan majemuk itu hanya ada IQ ya, IQ di dalamnya. Tapi sekarang berkembang juga ada emotional quotient, ada juga spiritual quotient, ada juga creativity quotient. Ada banyak lagi kecerdasan yang muncul. Tetapi hari ini kita akan belajar tentang kecerdasan majemuk. Untuk itu, kalian sudah masuk dalam kelompok ya? Sudah ya? Kita akan menggunakan model pembelajaran TPC berbasis pendidikan karakter. Dan untuk itu, saya menugaskan saudara untuk mencari tahu ya, mencari tahu apa pengertian kecerdasan majemuk. Ada bisa menggunakan handphone saudara ya, gunakan handphone saudara untuk mencari tahu. Oke, yuk anda dulu apa, silakan kecuali mas. Jadi ceritanya itu kan langkahnya sekarang Anda bisa cari. Anda cari. Jadi alat media untuk belajar Anda adalah handphone. Setelah Anda cari, silakan mencatat ya. Jadi tadi saya sudah silakan mencari pengertian majemuk. Petunjuk kedua adalah silakan mencatat definisi. Lalu kemudian mencatatkan definisi itu berdasarkan sumber yang definisi. Jadi itu kalimat-kalimat aktifnya mencatat, mencari, menjelaskan.
cepat menyampaikan. Ya. Di sini menurut kami kecerdasan majemuk itu melalui pendekatan pada kami contoh seorang anak ya, bagaimana dia memiliki Majemuk. Ya. Silakan. sebagai kemampuan untuk memecahkan suatu masalah dalam menciptakan suatu produksi yang bernilai pada suatu budaya, dan dua pendekatan perkembangan dalam belajar yang ditandai anak itu bertumbuh dan berkembang sebagai suatu keseluruhan. Jadi mainan Nanti kamu bilang jenis kecerdasan majemuk ya. Dari kelompok kami, menurut Howard Gardner, seorang pakar pendidikan dan psikologi kebangsaan Amerika, di mana mendefinisikan kecerdasan majemuk yaitu kecerdasan sebagai kemampuan untuk memecahkan suatu masalah dalam menciptakan suatu atau produk yang bernilai pada suatu budaya. Nah, macam-macam kecerdasan majemuk ini ada kecerdasan linguistik, kecerdasan matematis, kecerdasan visual, kecerdasan musikal, kecerdasan kinestik, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan naturalis, dan kecerdasan spiritual. Dan beberapa kecerdasan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama karena faktor bawaan, yang kedua Silakan. Salah satunya mobil. Bisa 2 orang, mau ini bisa. 9 ya. Kalau Anda dapat berapa tidak apa. verbal linguistik, yang kedua logis matematis, yang ketiga kecerdasan spesial visual, yang keempat kinestik jasmani, yang kelima kecerdasan musikal, yang keenam kecerdasan intrapersonal, yang ketujuh kecerdasan interpersonal, yang kedelapan kecerdasan naturalis, yang kesembilan kecerdasan eksistensial. Mohon untuk perhatiannya, semua melihat, tidak usah mengubah fungsinya. Kita akan memperhatikan penjelasan. Tadi saudara sudah mengungkapkan apa itu kecerdasan. Menurut Gardner, kecerdasan suatu kemampuan untuk memecahkan masalah dan menciptakan produk yang mempunyai nilai budaya. Nah, dalam hal ini nilai budaya yang positif ya, atau nilai budaya yang bermoral ya, dalam situ kecerdasan. Karena yang ada kecerdasan juga yang bisa mengubah budaya, tetapi itu dari negatif ya. Nah, ini sebelum diperbarui, setiap individu memiliki 8 jenis kecerdasan di dalam dirinya yang disebut kecerdasan majemuk. Tadi kecerdasan yang ke-9 adalah eksistensial, adalah sebuah kecerdasan bagaimana seorang manusia memiliki hubungan dengan Tuhan dan dengan pencipta. Jadi dia itu seperti di dalam doa, dia bisa mendapatkan sesuatu dari Tuhan yang bisa menuntun dalam kehidupannya ya. Jadi itu kecerdasan yang disadari oleh orang karena harus ditambah lagi satu, yaitu kecerdasan eksistensial. Inilah yang muncul dan memang betul ya. 3, 6, 7 masih ada satu, naturalis. Linguistik ada ya, linguistik verbal ya, linguistik verbal ya, bahasa. Ada yang orang begitu dia belajar bahasa baru cepat sekali dia. Ada orang yang sudah lama dia belajar bahasa sulit sekali ya. Seperti itu. Kita akan lihat penjelasannya masing-masing dan juga profesinya. Kecerdasan linguistik adalah kemampuan menggunakan kata-kata secara efektif, baik secara lisan maupun tertulis. Sebenarnya kecerdasan ini bisa Anda latih dan bisa Anda buat itu terjadi. Jadi misalnya waktu sebelumnya Anda belum masuk di sini, Anda agak sulit merangkai kata-kata, tetapi karena Anda latih dan Anda kayaknya sudah bisa berkata-kata dengan efektif. Berefektif itu maksudnya nggak bertele-tele ya. Jadi kalau tulisan ada dikatakan sebutkan definisi kecerdasan, Anda bilang kecerdasan itu
kayak begini Pak, kayak begini Pak, itu bukan. Tapi kayak tadi ya. Jadi bukan kecerdasan linguistik sepertinya dia, karena dia kemana-mana dulu baru tidak jelas-jelas juga tidak perlu menyelesaikan. Jadi belum. Itu. Coba kita lihat profesinya, membaca berita, pendongeng. Oh ada itu ya, mop itu, mop ya. Itu juga pintar itu. Pandai sekali dia ini ya. Itu sebenarnya kecerdasan linguistik sebenarnya. Atau stand up komedi ya. Pandai sekali, nanti lucu sekali ya. Orator, editor, wartawan dan sebagainya. Yang artinya dia bisa ngomong secara lisan, dia sangat jelas didengar dan juga bisa dia tuliskan. Nah, biasanya saya dapati pada teman-teman semua mahasiswa itu pandai berkata-kata, tapi waktu menuangkan tulisannya agak mengalami kendala karena tidak dilatih. Sebenarnya Anda sudah memiliki kecerdasan linguistik ya, sudah pintar ngomong gitu, tapi sudah bagus sekali kita dengar, oh mengerti. Tapi waktu menulis Anda mengalami kendala. Karena mengapa? Menulis akademik agak berbeda dengan mengarang bebas. Ya, jadi harus ada acuan-acuan yang dibutuhkan. Dan itu bisa kita pahami bahwa Anda sebenarnya tinggal melatih diri Anda. Ya. Berikutnya adalah kecerdasan matematis dan logik. Kemampuan mengolah angka dan menggunakan logika atau akal sehat dengan baik. Ya. Ada orang yang benci matematika. Terlepas dari Anda membenci, tapi kalau kecerdasan ini ada, ya, misalnya contoh teman dia bilang malas saya mikir, tapi ketika saya tanya matematika, ya bisa sekali dia menjawabnya. Jadi sebenarnya dia punya kecerdasan matematis dan logis. Coba lihat, berpikir logika akan sehat, ya. Jadi apa misalnya? Teman cerita pintar sekali dia ngomong, tapi ternyata kejadiannya dia tipu saya. Ternyata apa yang dia cerita tidak sama dengan kenyataan. Anda berpikir logis. Mana bisa hanya kerja sedikit dapat 2 jutaan rupiah. Ini. Nah, Anda pikir nggak pernah, nggak mau ikut aku. Walaupun itu teman baik. Nah itu sebuah contoh. Oh, Anda sebenarnya sudah berpikir logis. Mana bisa gitu ya? Mana bisa telur bisa masuk ke dalam botol kalau tidak ada zat yang digunakan? Kalau cuma telur utuh botol ini pecah pasti. Logika ada jalan, tapi dia bilang ini karena kita rendam dengan apa? Dengan cuka. Akhirnya telur bisa berdasar apa? Kemampuan mempersepsi dunia dengan spasial visual secara akurat. Nah ini perancang saudara. Baru dia lihat mukanya Maida, baru pertama kali dia lihat, pulang dia bisa lukis. Dan dia bilang, oh, siapa ini? Gimana kau ketemu? Saya datang ke kampus mau jenguk adik saya. Karena katanya sakit, saya ketemu temannya namanya Maida. Saya baru berkenalan. Tapi mukanya kemudiannya di kepala saya. Lalu kan saya melukis. Detik, gila kau punya fotonya. Tidak, saya cuma lihat dia sekilas. Makanya ada maskernya karena saya tidak suka masker. Nah, gitu. Nah ini pemburu. Jadi orang yang biasa mancing itu tidak bisa dilatih, saudara. Ya, dia tersesat di hutan. Sudah malam ini, kok dia bisa pulang? Karena dia sudah tahu di mana itu. Ya, ini apa? Musisi Indonesia yang sangat etnik, dia menggunakan lagu daerah di Makassar dan juga cara pengambilan videonya sangat luar biasa juga. Dia gunakan tempat permandian Timur dan juga air ya di Maros. Itu nanti saya akan bagikan itu videonya. Mudah-mudahan saya jawab ya. Biasanya kalau ini interpersonal ini adalah mempersepsi dan membedakan suasana hati, maksud, motivasi serta perasaan orang lain. Orang-orang di sini PR, sales, ya. Misalnya ini suka makeup, saya tawarkan minuman dingin, ya belum tentu laku kan. Berarti saya bukan seorang sales yang baik. Kita Anda tahu, kalau untuk orang suka makeup kita mencari makeup bukan yang tidak ada makeupannya, orang yang pakai daun apa yang siri, ya, wasir ya. Iya, bilang sini. Lalu kita tawarin keju, dia bilang tidak usah pakai itu. Ini saja sudah merah, bibirku. Nah, ya kan? Mampu memahami diri sendiri dan berpikir
bertindak berdasarkan pemahaman tersebut. Ya. Ini yang bisa membuat kita jadi ada prinsip-prinsip yang tidak bisa dilanggar. Ya, baguslah kalau prinsip-prinsip itu sesuai dengan kebenaran agama. Ya, kalau dilanggar ya susah. Ya. Ini psikolog, ya kan itu bisa membaca dirinya sendiri, mengenali dirinya sendiri, merenung. Dia bisa mengimajinasikan apa yang dilakukan. Kalau saya buat seperti ini akannya jadi seperti ini. Nah, itu juga peneliti ya. Nah, itu indera personal. Ini ada di dalam diri saya. Jadi silakan Anda lihat yang mana diri Anda. Kecerdasan otak kalian mengenali dan mengkategorikan spesies flora fauna di lingkungan sekitarnya. Jadi ini karena kesukaannya dengan lingkungan, binatang, dengan apa, dia bisa detil mengetahui bahwa ini kucing garang, ini kucing. Kecerdasan eksistensial. Nah, ini kenapa yang eksistensial? Kenapa diberi tanda tanya? Karena ini pribadi dengan pencipta langit dan bumi. Jadi tidak bisa kita bilang begini definisinya, begini definisinya. Ada kalanya orang meneliti kebenaran itu melalui pembacaan firman Tuhan. Tapi ada orang kadang-kala mendapati Tuhan itu menyampaikan pesannya melalui kehidupannya sehari-hari. Lebih banyak, apalagi di dalam penderitaannya atau kesusahannya. Ini yang banyak kita tidak bisa mendefinisikan ini sebenarnya. Tapi kita definisikan bahwa itu adalah kecerdasan bagaimana kita memahami Tuhan itu sebagai pencipta dan langit dan bumi, dan Dia punya sesuatu untuk diri kita, untuk menuntun kita dalam kehidupan di dunia ini dan sifatnya sementara. Ya, baik. Sekarang tugas saudara, ya, setelah mengetahui pelajaran ini, ya, saya satu orang saja tentang ini. Ada yang membingungkan saudara, silakan. Kita boleh dua orang, satu dari pria, satu dari cewek. Silakan dari kelompok manapun. Silakan bertanya dengan 9 kecerdasan ini. Dari 9 kecerdasan ini, silakan Anda menuliskan secara pribadi di dalam kelompok masing-masing kecerdasan yang Anda miliki dari 9 kecerdasan ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Anda melihat dalam diri saudara secara pribadi, adakah potensi yang belum digali tetapi ternyata itu ada di dalam kecerdasan ini. Contoh, misalnya Anda itu suka buat kerajinan tangan. Mungkin Anda mengatakan itu bukan sebuah kecerdasan. Kerajinan tangan saudara tidak mirip dengan orang lain, atau bukan karena meniru saja atau imitasi. Silakan secara pribadi ya. Mengurangi waktu saudara sambil bicara, saya akan bertanya kepada siapa namamu? Ya, matematis. Siapa lagi? Apa lagi? Oh, cuma satu kan? Tidak ada inter juga bergaul dengan teman. Nah, itu juga inter ya. Kemudian eksistensial dengan Tuhan, bagaimana hubunganmu dengan Tuhan? Nah, jadi Anda bisa memiliki lebih dari satu. Ya. Anda suka melukis kan? Nah, suka menyanyi? Oh, enggak ya. Oke, jadi gali terus. Nah, apa yang kira-kira potensi ada baru kau sadari saat ini? Hah? Enggak ada ya? Oh, enggak ada. Bukan juga ya. Baik. Ya. Kinestetik bagaimana? Olahragawan apa? Apa lagi? Hubungan dengan teman. Interpersonal ya, hubungan dengan teman. Apa lagi? Dengan Tuhan. Eksistensial. Oh ya, ada 4. Ada apa lagi? Saya Enggak merancang apa dan semua itu. apa?
Enggak. Enggak ya, belum ada 4. Oke. Tolong Anda tuliskan di binder Anda potensi apa yang sebenarnya ada tetapi Anda belum kembangkan, dan itu merupakan kecerdasan. Tolong Anda tuliskan ini sebagai tugas terakhir yang kita akan tutup, ya, tutup dengan doa. Jadi Anda kumpulkan ini sesudah makan siang, ya. Japri saya, ya. Jadi misalnya tadi itu sebenarnya saya pandai memasak, sebenarnya masakan saya enak, tapi saya mengharapkan itu bukan sebuah kecerdasan, ya, seperti itu. Jadi ya, yang mungkin Anda baru Tuhan ingatkan, ya, disadarkan bahwa itu sebenarnya kecerdasan, tapi saya melihatnya bukan kecerdasan, ya. Nah, silakan Anda tulis itu. Nanti Anda chat saya secara pribadi di WA, ya. Dan kalau ada juga yang tidak mau chat, Anda mau videokan diri Anda 1 menit bisa juga. Nama saya Angel, punya kecerdasan ini. Nah, seperti itu, ya. Yang penting bukan kecerdasan kalau ahli menipu, ya. Kecerdasan. Jadi bukan seperti itu, ya. Yang saya mau itu ada potensi dalam diri Anda yang Anda harus. Oke, terima kasih. Kita masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan telah menolong kami saat ini menyelesaikan topik pembelajaran ini. Jadi setelah makan siang, kirim chat pribadi, chat saya. Inilah kecerdasan yang ada pada saya, yang sebelumnya saya tidak tahu itu ada. Ternyata itu sebuah kecerdasan, ya. Kiranya kecerdasan yang Anda miliki, Anda kembangkan, Anda kobarkan untuk melayani Tuhan. Terima kasih. Mohon berkati. Nah, tugas yang